Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita awali perjumpaan kita pada malam ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sanjungkan pada tauladan hidup kita, pembela kita di awal akhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan para pejuang-pejuang agamanya. Alhamdulillah pada malam ini sudah seri ke-20, jadi sudah 5 bulan setiap malam Jumat kita mengadakan kajian singkat ya. Dan ini mungkin nanti libur ya, karena kalau pas Ramadan nanti tidak kebanyakan tausiah. Habis maghrib tausiah, habis isya tausiah. Itu jadi nanti ini adalah edisi sebelum Ramadan, makanya saya kasih judul Marhaban Ramadan. Jadi alhamdulillah kita yang merasa senang, yang merasa berharap-harap poso kapan kita poso, berarti kita adalah termasuk orang-orang yang beriman ya. Nanti kalau udah puasa orang lihat foto-foto gitu. Nah, kalau itu anak kecil kalau kita biasanya sudah merasakan nikmatnya itu rasanya mau kehilangannya. Jadi ini adalah Ramadan ke 1455 Hijriah. Nah pada 2 Ramadan ya, jadi setelah 2 tahun Nabi Muhammad hijrah ya, tepatnya pada bulan Maret sebenarnya, bulan Maret itu tadi Maretnya tahun 625 ya. Itu Nabi Muhammad menerima beberapa ayat Al-Qur'an ya, mulainya dari ayat 183 yang sudah sangat terkenal ya dan sangat sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu ya. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi mudah-mudahan ini artinya ya bisa saja setelah berpuasa tidak menjadi bertakwa. Karena mungkin puasanya tidak ikhlas, puasanya ria dan seterusnya, bukan karena Allah. Nah, jadi pada saat Rasulullah menerima perintah puasa itu masih belum siap gitu ya, dari selama di Mekah 13 tahun Nabi itu hanya menjalankan sholat. Sholat pun seperti sholat kita sekarang ini itu setelah Isra Mi'raj. Jadi pada awal-awal dakwah Nabi itu tidak sholat 5 waktu seperti yang kita lakukan. Sholat 5 waktu Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib itu kan 2 tahun sebelum hijrah. Jadi pada awal-awal sekali Nabi Muhammad sholat tetapi tidak bahkan mau mengeraskan suara saja takut gitu ya.
masih situasi di Makkah. Ya, setelah menerima perintah sholat, 2 tahun kemudian hijrah. 2 tahun di Madinah dalam situasi yang belum tenang, menerima perintah puasa. Bahkan sedang berpuasa itu menerima perintah perang. Ya. Jadi perang Badar itu dalam keadaan puasa. Ya bisa kita bayangkan ya. Jadi sudah jumlahnya sedikit, 313 orang melawan kafir Quraisy jumlahnya 1000 dalam keadaan puasa. Maka di dalam riwayat Nabi betul-betul berdoa ya. Doanya terkenal ya. Karena kemarin di tahun 2019 dicuplek doanya itu sama Neno Warisman pada saat kampanye dulu, bukan yang kemarin. Jadi doanya itu kalimatnya, ya Allah, kalau pasukan ini kalah maka engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini. Nah, sampai diriwayatkan jenggot Nabi itu basah gitu ya. Dan kemudian ditepuk pundaknya sama Abu Bakar, sudah wahai sahabatku Muhammad, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Nah, di dalam perang Badar itulah diriwayatkan turun ya malaikat-malaikat yang membantu ya. Bahkan ada riwayat tidak pernah malaikat turun di dalam peperangan kecuali dalam perang Badar ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bukan satu kesengajaan bahwa perintah puasa itu adalah perintah yang berdekatan sekali dengan perang ya. Nah, sehingga ada riwayat ketika habis perang itu ada namanya perang besar ya. Kita berurusan perang kecil ya, melawan orang kafir. Kita akan menuju perang besar, perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Ya, nah dulu pernah kita sampaikan tentang hawa nafsu ya, bahwa nafsu itu artinya adalah jiwa, hawa itu adalah pikiran-pikiran kita yang masih liar, tidak terbimbing oleh wahyu, itu namanya hawa. Ya, dan hawa nafsu itu harus ditundukkan pada wahyu. Ya. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang sering muncul dan mungkin masih juga akan terus muncul, yakni posone kapan? Posone kapan? Jadi saya itu ada pertanyaan setahun sekali gitu ya, yaitu guru saya di UGM dulu ya. Setiap kali mau Ramadan itu pasti WA, Pak Amir, posone kapan? Itu WA, nanti ketemu WA lagi tahun depan gitu. Nah, sehingga guru saya itu mesti tanya saya terus gitu loh. Kan ya temennya banyak dan dia guru besar juga di UGM. Mungkin percaya sama saya. Terus saya katakan, menurut Muhammadiyah Pak, puasanya itu tanggal 11. Karena tanggal 10 sudah terjadi ijtima ulama. Terus Pak Amir kapan? Dia maunya saya kapan? Saya kan lihat menurut Muhammadiyah. Ya, kalau saya nggak pasti Pak. Ya, cuman kemungkinan gitu ya, selama ini. Jadi Muhammadiyah itu menggunakan hisab. Nah, hisab Muhammadiyah itu untuk tanggal 10 Maret itu posisi hilal di Papua itu minus 0,33. Dan posisi di Sumatera ada nama itu posisinya 0,87 derajat. Jadi kemungkinan pemerintah kita yang menggunakan ru'yah lokal itu nggak berhasil ya, karena menurut pengalaman ru'yah itu di atas 2 derajat. Bahkan sekarang yang konsorsium Asia Tenggara itu ya, itu 2,5. Cuman kalau kita tidak terikat
dengan ru'yahnya orang Indonesia, dan itu saya yakini. Saya tidak terikat dengan ru'yahnya orang Indonesia. Wong bulannya kursi siji, ya, bulannya kan cuma satu. Masa kita harus melihat sendiri? Masa kalau tetangga kita di Brunei sama Malaysia, di Arab melihat gak diampuni. Jadi saya menganut ru'yah tapi global. Jadi pemerintah mengumumkan belum melihat bulan di seluruh titik di Indonesia, ya saya biasanya nyari di internet. Ya, ada nggak di Saudi, di Yaman, di Mesir? Kalau ada, biasanya saya puasa. Nah, tetapi ya itu eksklusif, saya bilang itu. Cuman namanya keyakinan kan tidak bisa dipaksa. Nah, jadi gimana ya, biasanya sok bareng sama dia gitu. Karena saya baca di berita menurut internasional itu memang kemungkinan adalah hari Senin gitu ya. Jadi kemungkinan hari Senin. Ini saya bacakan yang berita-berita di wilayah Timur Tengah ya. Jadi dari International Astronomical Center di Uni Emirat Arab, sebagian besar negara di dunia akan memantau hilal pada 10 Maret. Menurut astronomi tersebut, konjungsi terjadi 10 Maret jam 16 sore. Oleh karena itu diperkirakan akan mulai Ramadan pada hari Senin ya, di negara-negara Arab di sana ya. Sehingga orang yang tidak setuju dengan apa yang saya yakini, wong bodoh tetap main warap gitu lah, biasanya gitu ya. Bahwa awal Ramadan itu ada 3 pendapat baru ya. 1 adalah hisab, 2 adalah ru'yah lokal, itulah yang di sidang isbat itu ya. Sidang isbat itu ru'yah lokal. Yang ketiga adalah ru'yah global. Nah, sekarang ini pun sudah dirintis kalender Islam global ya. Jadi saya sudah berpuluh tahun meyakini ru'yah global. Jadi kadang para Muhammadiyah, kadang enggak gitu ya. Nah, jadi demikian itu ya. Kenapa demikian ya? Karena kita sekarang memang terpecah ya, atau terbagi-bagi menjadi wilayah-wilayah yang sebenarnya adalah hasil sejarah saja ya. Hasil sejarah saja, bukan hasil dalil gitu ya. Di sejarah kita pernah dijajah Belanda, kok ya luasnya dari Aceh sampai Papua gitu ya. Jadi ketika Belanda pergi, kemudian kita bikin negara. Nah, kemudian negara ini dijadikan sebagai dasar untuk batas-batas ru'yah. Nah, kita masih mending ya, karena dari Papua sampai Aceh ya, itu 4.900 km dari Papua sampai Aceh. Itu seperti Mekah sampai Palestina, itu belum apa. Mekah sampai Palestina itu cuma 1.500 km ya. Sementara dari Sumatera ke Arab itu 5.000-an, jadi jaraknya hampir sama kan. Dan bulan kan muncul dari barat ya. Bulan baru kan muncul dari barat. Jadi kalau lihat, biasanya kalau agak terlambat mulainya, kok bulan itu sepuluh. Biasanya gitu. Bulannya itu baru tanggal 2 kok udah tinggi gitu. Nah, monggo ya, nanti untuk itu bisa memilih ya, semua itu berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada satu lanjutan dari ayat tadi, yakni ayat 184, ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi pada ayat 184 ini ada asbabun nuzulnya, yakni Mujahid mengatakan ayat ini diturunkan pada Qais bin As-Sa'ib yang sudah sangat tua tapi memaksa berpuasa gitu. Nah, kemudian
dia disarankan gitu ya, atau bukan disarankan ya, dijawab oleh ayat ini ya. Jadi barang siapa yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yakni memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan relatif mengerjakan kebajikan maka itu lebih baik. Nah sehingga ini berat atau tidak ini ukurannya ada yang ukuran normal yang udah umur 80 mungkin, tapi ada juga yang masih kuat gitu ya. Jadi di sini ditunjukkan bahwa agama itu tidak memberatkan gitu ya, tidak memberatkan. Karena di sini ada barang siapa ya, dalam perjalanan kemudian sakit gitu ya, tetap harus mengganti pada hari-hari yang lain. Berikutnya adalah ayat 185 yang agak panjang ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu di samping bulan Syam gitu ya, sering kita sebut sebagai bulan Quran gitu ya. Biasanya kan kita menunjuk Quran ya. Unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi petunjuk bagi manusia ya, dan penjelas bagi petunjuk itu. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa menyaksikan bulan itu berpuasalah. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya pada hari-hari yang lain. Nah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Dan genapkanlah puasa itu ya, bilangannya dengan mengakukan Allah dan petunjuk yang diberikan kepadamu. Selanjutnya ayat 186. Ya, ini agak beda sedikit ya dengan puasa, karena wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ta'idza ta'an falyastajibu li wa liya'minu bi la'allahum yarji'un la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Nah, ini kan nggak ada hubungannya sama puasa ya. Dan itu selalu begitu ya. Ayat Al-Quran itu selalu sering sekali selang-seling bicara akidah, tiba-tiba bicara birrul walidain, bakti pada orang tua, terus bicara sholat, bicara akhlak, bicara akidah lagi. Ini juga begitu ya. Puasa. Ya, ini kan supaya kita ingat kepada Allah. Ada pertanyaan, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ya. Di hadis dikatakan lebih dekat dari urat lehernya. Ya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, dia berdoa kepadaku dan mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Selanjutnya yang terakhir adalah 187 ya. Ukhilla lakum lailatas syam min rafathu ila nisaikum. Yang dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ia adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri ya, dan seterusnya ya. Jadi ini dihalalkan di malam bulan Ramadan untuk apa-apa yang di siang hari diharamkan. Ini tentang hubungan suami istri yang sekarang ini kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ini sepertinya tidak pernah
atau sudah banyak yang mengabaikan. Ya. Jadi bahwa suami istri itu ya, mereka istri-istri kamu adalah pakaian bagimu. Pakaian itu gunanya apa? Menutup aurat, menutup celah kita kan. Dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Sekarang ini kalau ada artis ini gitu lagi gugat gitu, ya terus lu diceritakan dia apa gitu, suamiku tidak puas atau istriku, kan gitu ya. Ya kalau artis begitu lagi juga cerai, jadi saling sepertinya nggak pernah baca ini gitu ya. Kan sebenarnya bercerai itu kan kalau memang nggak cocok ya nggak apa-apa gitu ya. Kan ada Zainab ya, yang menjadi istrinya anak angkat Nabi Muhammad ya, dan dicerai ya, dan kemudian dinikah oleh Nabi Muhammad. Nah sehingga di dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu menasihati sama Zaid ya, anak angkatnya itu, wis pokoknya bersabar, karena Zaid itu bekas budak dan Zainab itu punya posisi ya, kayak wartawan atau bangsawan gitu. Sehingga ketika menikah itu enggak yang ini minder, yang ini membuat terasa tinggi gitu. Sehingga Zainab si anak angkatnya dikasih nasihat supaya tetap rukun. Tapi Allah tahu ya. Allah tahu, sehingga kemudian terjadi perceraian ya. Kemudian setelah masa iddahnya selesai, Nabi bilang kepada Zaid bahwa saya akan menikahi jandamu gitu. Nah ini peristiwa ini adalah untuk mematahkan kebiasaan adat bangsa Arab yang mana mereka mengharamkan menikahi janda anak angkatnya itu. Jadi Nabi itu menjadi contoh, menjadi dalil bahwa menikahi janda anak angkat itu tidak apa-apa, dan anak angkat itu ya anak angkat bukan anak ya, karena di sana juga anak angkat Zaid bin Muhammad, ada ayat lagi ya, nggak boleh menyebut bin kepada bapak angkat gitu ya. Nah, sehingga fungsi Al-Quran itu dikatakan tadi adalah hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Jadi ada ayat-ayat yang terkait dengan puasa yang kemudian melebar ya, masalah keyakinan tentang keberadaan Allah itu di mana ya. Karena sekarang ini ada saudara-saudara kita yang bersikukuh bahwa Allah itu di atas gitu ya. Kalau nggak di atas itu sesat gitu ya. Nah, agak sulit juga dia menjelaskan Allah itu dekat, itu harus pakai muter-muter gitu. Padahal Allah itu adalah zat yang ketika dikatakan di mana, ini kan dikatakannya apabila hambaku bertanya padamu tentang aku ya, maka sesungguhnya aku dekat. Dekat itu kan ada dimensi ruang ya. Sehingga ketika Allah itu di atas, ini juga sebenarnya bukan dimensi ruang ya, maksudnya agung ya. Bukan ruang di atas gitu ya. Kita mendoa ya begini karena, tapi Allah itu melingkupi semua gitu ya. Atau Allah itu sebenarnya tidak pantas ditanyakan di mana dalam pengertian ruang ya. Kalau aqua di mana tuh di depan gua aqua gitu kan ya. Mobilnya di mana sana dia. Nah, kalau Allah kan yang saya pernah mendengar itu ustadznya, kalau namanya ada itu harus bisa ditunjuk. Gunung Merapi di mana tuh? Gunung Merapi gitu. Nah, kudanya di mana tuh? Kuda. Kucing itu kuda. Allah di mana tuh? Allah gitu. Jadi dia berargumen bahwa kalau ada itu harus bisa ditunjuk. Padahal waktu itu Allah itu dia ada ayat laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak bisa disamakan ya. Jadi tidak bisa diberi tempat, nanti pusing gitu ya.
Allah itu di atas arsy. Arsy itu dulu pernah ada nggak? Pernahkah satu masa itu nggak ada apa-apa kecuali Allah? Ya, jawabannya ya iya, karena Allah itu menciptakan segalanya. Ya, di hati dikatakan ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, maka dia ciptakan dulu adalah pena. Kemudian dia menyuruh pena itu untuk menulis semua yang namanya lauhul mahfuz itu. Artinya ada satu kondisi ketika belum ada apapun kecuali Allah. Terus pertanyaannya, nah Allah di mana? Bingung kan? Allah di mana? Oh, Allah di atas arsy. Oh, berarti Allah pindah loh. Dulu nggak tahu di mana terus pindah ke arsy. Nah, itu perdebatan seperti itu mubatir. Karena yang diminta oleh Allah tentang kita keyakinan kepada Allah, iman kepada Allah, sebab Allah itu ada, namanya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberi rezeki kok. Jadi nggak usah mengembara di mana gitu, nanti jadi orang gila, malah pusing sendiri gitu ya. Jadi ada, tidak pernah tidak ada, karena segala yang ada ini pernah tidak ada kecuali Allah. Ini kan mudah ya. Jadi jangan membahas di mana. Ya. Tapi kan di sini bertanya kepadaku. Nah, pertanyaannya kan jawablah dekat. Ya, artinya dekat itu ya nggak bisa ruang ya, tapi betul-betul melingkupi kita. Gitu. Nah, demikian Bapak Ibu, sehingga kita ini puasa diawasi. Ya, kalau waktu kecil puasa cengak ada orang minum gitu ya. Nah, ini ada banyak. Ya, kalau sekarang kan enggak ya. Saya masih ingat itu kelas 4 SD. Ya, masih pakai nimba itu kan ya, udah haus sekali. Kepalanya masuk ember terus ngopi. Enggak ada yang tahu gitu ya. Itu nyolong pelem diminum makan gitu. Nah, itu anak kecil. Jadi ini ada kelihatannya nggak ada hubungannya, tiba puasa-puasa kok tiba-tiba ngomong Allah gitu ya, karena ada hadis as-saumuli gitu ya, puasa itu untukku, semua itu ada apa namanya, saking besarnya puasa bahwa sholat ganjarannya segini, haji segini. Nah, puasa itu saking tidak terhingganya ya. Jadi dikatakan puasa itu untukku ya. Seolah-olah Allah itu butuh ya. Padahal sebenarnya Allah itu tidak pernah butuh ya. Makanya kalau Allah berbicara tentang bersyukurlah kamu ya kepada Allah, maka barang siapa kafir atau tidak bersyukur, Allah itu maha kaya ya. Maha kaya itu artinya orang butuh, syukuri. Jadi kalau kamu bersyukur ya itu untuk dirimu sendiri, kalau kamu kufur ya Allah itu maha kaya. Jadi puasa juga demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan besok kita bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan, nanti persiapan targetnya hamil 1 hari Minggu bersih-bersih sama sarapan terakhir ya. Kan enak banget itu. Sarapan terakhir itu enak banget seperti sarapan pertama setelah puasa. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah semangat dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk memasuki dalam bulan dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillah, amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.